Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Qawaid Fiqhiyah. Kami terdiri dari saya, Najwa Al-Lutfiana dengan NIM 74 dan teman saya Sayyidah Aziza dengan NIM 49. Kami akan mempresentasikan urgensitas Qawaid Fiqhiyah. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Untuk materi yang pertama ialah definisi Qawaid Fiqhiyah. Secara etimologis, Qawaid Fiqhiyah itu terdiri dari dua terminologi, yakni qawaid atau kaidah-kaidah dan fiqhiyah. Nah, fiqhiyah sendiri secara etimologis itu berasal dari kata fikih yang berarti ilmu dan dengan pengertian lain juga yaitu mengetahui atau memahami sesuatu. Sedangkan qawaid secara etimologis adalah jamak dari kata qaidah yang berarti dasar-dasar, asas-asas atau fondasi serta patokan. Nah, qawaid fiqhiyah secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Nah, qawaid fiqhiyah sendiri juga memiliki posisi yang signifikan dalam kajian ilmu syariah, di mana qawaid fiqhiyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan. Karena tanpa memahami kaidah fikih, pemahaman tentang hukum Islam tentunya tidak akan komprehensif, sehingga apabila ditinjau dari setidaknya dua sudut, maka kaidah fikih memiliki posisi yang signifikan. Yang pertama, jika ditinjau dari sudut sumber, maka kaidah merupakan media bagi peminat fikih untuk memahami dan menguasai maqasid syariah, karena dengan mendalami beberapa nas, ulama itu dapat menemukan persoalan yang esensial dalam satu masalah. Yang kedua, dari segi istinbat al-ahkam atau istinbat hukum, di mana kaidah fikih itu mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi gitu. Karena itu, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat atau referensi dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya gitu. Selain itu, dalam hal di mana posisi atau kedudukan kaidah fikih, ulama juga membedakan kaidah fikih menjadi dua. Yang pertama, kaidah fikih sebagai pelengkap, dalam arti bahwa kaidah fikih itu digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu satu Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah. Nah, kedudukan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap sama sekali itu tidak diperdebatkan oleh ulama. Sedangkan kaidah fikih yang kedua itu kaidah fikih sebagai dalil yang mandiri, dalam arti bahwa kaidah fikih itu digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok, di mana dalam hal ini para ulama itu berbeda pendapat tentang kedudukan kaidah fikih ini sebagai dalil hukum mandiri. Sebagaimana pendapat oleh Al-Juwaini bahwa kaidah fikih itu boleh dijadikan dalil mandiri, namun pendapat tersebut itu ditolak oleh Al-Hawani, karena menurut Al-Hawani berdalil hanya dengan kaidah fikih itu tidak dibolehkan. Lebih lanjut, ia itu menjelaskan bahwa setiap kaidah yang bersifat pada umumnya atau aglabiyat atau ahsariyat. Oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai pengecualian. Oleh karena yang memiliki pengecualian yang tidak diketahui secara pasti, maka menjadikan kaidah fikih bukan sebagai dalil yang berdiri sendiri, merupakan jalan keluar yang lebih bijak. Qawaid fikih dari segi fungsi juga memiliki beberapa fungsi, di mana dari segi fungsi qawaid fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi sentral dan marginal. Yang pertama disebut dengan kaidah fikih sentral, di mana karena kaidah tersebut itu memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas. Kaidah ini disebut sebagai al-qawaid al-kubra al-asasiyah, umpamanya al-adatu al-muhakamah, di mana adat itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Nah, kaidah itu juga memiliki turunan yang marginal, di antaranya sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syariat, dan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dalam nas dalam Al-Quran maupun hadis gitu. Nah, dengan demikian kaidah marginal adalah kaidah yang cakupannya itu lebih atau bahkan sangat sempit sehingga tidak dihadapkan dengan furu gitu. Nah, qawaid fikih juga memiliki peran yang signifikan. Di antaranya yang pertama, dengan mengetahui qawaid fikih, seorang faqih akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih karena ia berkaitan dengan materi fikih
yang banyak sekali jumlahnya. Singkatnya, qawaid fikih itu merupakan simpulan umum sebagai benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah fikih. Nah, dengan memperhatikan qawaid fikih akan lebih mudah menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkannya atau mengklasifikasikannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada. Nah, dengan memahami qawaid fikih juga akan menumbuhkan sikap yang lebih arif dan fleksibel dalam menerapkan materi-materi fikih yang berkaitan dengan perbedaan dimensi, ruang, waktu, dan keadaan yang berbeda. Meskipun qawaid fikih merupakan teori-teori fikih yang dirumuskan oleh ulama, namun bagi kaidah fikih al-asasi, qawaid fikih yang berasal dari dalil kuli seperti Al-Quran atau Sunnah sejatinya merupakan bentuk dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara tidak langsung. Bahkan dengan menguasai qawaid fikih, para fuqaha juga dapat melakukan istinbat terhadap persoalan hukum yang tidak ada nasnya atau tidak ada hukumnya sebelumnya gitu, secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, qawaid fikih juga memiliki tujuan, diantaranya yang pertama, yaitu untuk menghimpun berbagai persoalan dalam hukum fikih untuk dijadikan sebagai barometer atau alat ukur dalam mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum fikih yang beragam bentuknya itu dapat dikumpulkan dalam satu kaidah karena memiliki kesamaan ilat dan kandungan maslahat. Yang ketiga itu untuk mempermudah fuqaha dalam menetapkan hukum perbuatan seorang mukallaf. Misalnya, bagaimana sih hukumnya seseorang yang dipaksa minum khamr padahal hukumnya itu tidak boleh gitu. Apakah itu minum khamr dalam keadaan terpaksa itu dibolehkan atau tidak? Nah, oleh sebab itu melalui pendekatan-pendekatan seperti ada suatu kaidah yaitu ad-dororu tujibu al-mahdurah atau dengan kaidah ad-dororu yuzalu, maka persoalan tersebut itu dapat dijawab dengan hukumnya, di mana meminum khamr itu diperbolehkan asal dengan kondisi yang terpaksa atau ada madorotnya gitu. Qawaid fikih juga memiliki pengecualian, yaitu yang ditinjau dari segi pengecualiannya, maka kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kaidah yang tidak memiliki pengecualian, dan yang kedua yaitu kaidah yang mempunyai pengecualian. Nah, kaidah yang tidak mempunyai pengecualian adalah seperti sabda Nabi yang dijadikan sebagai salah satu kaidah fikih, seperti al-bainatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Bukti itu dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat. Dan yang kedua itu kaidah fikih yang mempunyai pengecualian, di mana kaidah ini tergolong masih diperselisihkan oleh kelompok ulama. Misalnya, idza batala al-khususu hal yabqa al-umumi. Manakala yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap ataukah ikut batal? Nah, gitu. Jadi kaidah itu tuh masih mempunyai pengecualian karena masih diperdebatkan oleh ulama. Selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidah Azizah dengan NIM 2320110049. Di sini saya akan menyampaikan mengenai dalil-dalil qawaid fikih. Kaidah fikih juga memiliki posisi yang penting dalam konteks studi ilmu fikih. Kaidah fikih merupakan simpul dari penyederhanaan masalah-masalah fikih yang begitu banyak. Oleh karenanya, Al-Zarqo pernah berkomentar bahwa kalau saja tidak ada kaidah fikih ini, maka hukum fikih yang bersifat fur'iyah akan tetap bercerai-berai. Nah, sini saya ada beberapa kaidah fikih. Yang pertama yaitu kaidah fikih yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama yaitu ada al-masaqatu tajlibu taisyir, yang artinya kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Nah, yang selanjutnya ada al-dororu yuzallu, yang artinya kemudorotan harus dihilangkan. Nah, yang selanjutnya ada al-doruratu
tubihu maqdurati, yang artinya darurat memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Nah, yang selanjutnya itu ada kaidah yang bersumber dari sunnah. Yang pertama yaitu ada hududu tasqatu bisubahatin, yang artinya hukum menjadi hilang sebab ada ketidakjelasan. Nah, yang selanjutnya itu ada makana aksara fi'lan kana aksara fadlan, yang artinya apa yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak keutamaannya. Yang selanjutnya la yujma'u baina mu'awadatin wa tabbaru'in, yang artinya tidak boleh digabungkan antara transaksi komersial dengan transaksi sosial. Yang selanjutnya ada kaidah fiqhiyah yang bersumber dari ijma', yaitu yang pertama aslu baqa'u makana ala makana, yang artinya yang menjadi dasar adalah tetapnya status hukum sesuatu pada keadaan semula. Yang kedua daqadimu ala tuqraku ala qadimah, yang artinya sesuatu yang sudah wujud harus ditinggalkan sesuai dengan wujudnya yang awal. Yang selanjutnya ada dhariru la yakunu qadiman, yang artinya tidak ada darurah yang dibiarkan berlalu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sumber-sumber qaid fiqhiyah. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok dan dalil utama bagi hukum syariat Islam. Kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu ada sunnah. Sunnah merupakan segala yang dinuklikan atau diberikan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan Nabi. Yang ketiga yaitu ada ijma'. Setelah Al-Quran dan Sunnah, maka ijma' sebagai sumber ketiga menurut para ulama sebagai hukum syariat Islam. Yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah proses analogi hukum untuk menarik kesimpulan dari kasus yang belum ada hukumnya dengan membandingkan dengan kasus-kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah. Yang kelima adalah urf atau kebiasaan masyarakat yang diakui salah satu sumber hukum selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Nah, yang keenam itu ada istihsan. Istihsan preferensi hukum atau memilih yang lebih baik digunakan para ulama ketika mereka memilih keputusan yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber-sumber perumusan qawaid fiqhiyah. Sumber-sumber perumusan kaidah fiqhiyah meliputi dasar formil dan materialnya. Dasar formil merupakan dasar-dasar yang digunakan para ulama dalam melakukan istinbat dan istihad. Oleh karenanya, kaidah fiqhiyah dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah melacak hukum furuk seperti hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu innama a'malu binniyati innama likulli amri manawa, yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan bahwasannya bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, dari dalil tersebut dapat diistimbatkan hukum melakukan niat untuk setiap perbuatan ibadah. Sebab persoalan niat juga mempunyai arti penting dalam soal-soal lain. Maka dengan adanya itu, para mujtahid merumuskan kaidah fiqhiyah sebagai berikut. Umuru bi'aqasidiha, yang artinya setiap perkara tergantung pada maksud mengerjakannya. Nah, dasar yang kedua adalah dasar material. Apakah semata-mata hasil pemikiran atau mengambil dari ayat atau sunnah kemudian disampingkan atau diformulasikan dengan rumusan redaksi kaidah itu? Adakah dari nas hadis seperti kaidah yang berbunyi la dororo
wala diroro, yang artinya tidak boleh membuat kemudorotan dan tidak boleh membalas dengan kemudorotan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kaidah inti, yaitu dar masaid aula minjal masalih, yang artinya menolak masadah, kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah ini berkumpul maslahah dan masadat, maka yang diutamakan adalah menolak mafsadat. Sebab Nabi memiliki perhatian besar terhadap hal-hal yang dilarang daripada hal-hal yang diperintahkan, karena ada unsur-unsur yang merusak atau berbahaya. Nah, yang terakhir itu ada contoh penerapan kaidah dari dar mafasid aula min jalbi masalih. Yang pertama yaitu ada diperbolehkannya meninggalkan sholat Jumat karena kondisi sakit atau takut di perjalanan atau karena hujan besar. Nah, contoh yang kedua itu adalah berkumur dan menghisap air ke dalam wudhu ketika berwudhu merupakan sesuatu yang disunahkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena menjaga masuknya air dapat membatalkan puasa. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.